Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ulum Salsabila Sel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilm lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam minal lisan yafqahu qauli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi azma'in. Summa ila arwahi Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, summa ila arwahi Syekh Saman Al-Madani, summa ila arwahi Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, summa ila arwahi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, summa ila arwahi ummi, summa ila arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan atau meneruskan tentang pasal fi bayani ibtidai khalqi, yaitu tentang awal penciptaan. Kemarin sudah kita jelaskan tentang hadis qudsi, yaitu yang berbunyi khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wazhi. Firman Allah yang berbunyi, aku ciptakan ruh Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Nah, jadi penjelasan atau penjabaran dari makna Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku ini, Muhammad yang dimaksud di dalam hadis ini bukanlah Muhammad di alam dunia, melainkan Muhammad di alam gaib yang menjadi citra pertama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang patut kita cari, yang mana yang Muhammad di alam gaib itu. Tentunya dengan belajar atau menuntut ilmu kepada ulama-ulama termasyhur atau guru yang mursyid murabbi. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, bisa menuntut ilmu. Amin 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 ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu minha syai'un wahidun wa huwal hakikatul Muhammadiyah. Semuanya itu adalah satu makna, yaitu hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah adalah ta'ayun awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang darinya kemudian lahir nubuwah atau kenabian, risalah kerasulan, dan wilayah kewalian. Dari sinilah semua ta'ayun lahir, karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan Sayyidul Wujud wa aslu kulli maujud, penghulu alam dan sumber segala wujud. Lakin summiya nuran likaunihi sapian aniz zulmaniyatil zalaliyati. Tapi kemudian disebut cahaya Nur Muhammad karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi zalalullah. Apa yang dimaksud dengan zalalullah? Yang dimaksud dengan jalalullah adalah istilah untuk menyebut zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang zuhur di alam asma dan sifat. Saat itu belum ada apapun selain asma dan sifat. Tidak ada yang mampu suhud di alam ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Kama qala Allah ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Al-Maidah ayat 15. Wa aqlan likaunihi mudrikan lil kulliyati. Disebut juga akal karena ia yang mengetahui segala sesuatu. Wa qalaman likaunihi sababan linaklil ilmi. Disebut juga pina karena ia adalah sebab peralihan ilmu dari Allah kepada makhluk. Kama annal kalama sababu naklil ilmi fi alamil hurufati. Seperti halnya pina yang telah menggoreskan ilmu di alam huruf, dunia keilmuan. Faruhul Muhammadiyu khulasatul aqwan. Maka Nur Muhammad adalah inti alam semesta. Wa awwalul kainati wa asluha kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai makhluk yang pertama kali ada sekaligus pokoknya, ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana minallahi wal mu'minuna minni. Aku dari Allah, sedangkan orang-orang mukmin dariku. Kita jabarkan lagi atau kita jelaskan lagi artinya lebih luas. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan tentang bagian yang keempat, yaitu dititipkan di bawah aras sampai Allah menciptakan Adam. Nah, jadi kemudian dititipkannya cahaya itu di punggung Nabi Adam, maka berbaris dan bersujudlah para malaikat lantaran cahaya
yang berasal dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat keanehan yang dipertontonkan di hadapannya membuat Nabi Adam bingung, sekaligus penasaran, sehingga muncullah sebuah rasa ingin tahu di benaknya. Di benaknya sini, di benaknya Nabi Adam. Nah, wahai Tuhanku, Nabi Adam tadi bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa para malaikat bersujud di belakangku? Tanya Nabi Adam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan muka polos dan terpancar dari wajahnya keluguhan karena ketidaktahuannya, seolah-olah seperti anak kecil yang ingin mengetahui sesuatu. Nah, jadi Nabi Adam hendak mengetahui kenapa semua malaikat di belakangnya bersujud kepadanya. Nah, lalu Allah Ta'ala berkata, wahai Adam, mereka semua berkumpul di belakangmu lantaran cahayanya orang yang aku cintai, yang aku kasihi, yaitu Muhammad, yang akan menjadi penutup para rasul. Nah, jadi cahaya itu aku simpan, jar Allah Ta'ala, di punggungmu, wahai Adam. Nah, jadi wahai Tuhanku, nih Nabi Adam bertanya lagi, jika memang begitu, maka jadikanlah cahaya ini berada di hadapanku, agar para malaikat menghadap di depanku. Nah, jadi Nabi Adam meminta supaya cahaya Nur Muhammad tadi diletakkan di hadapan atau di muka. Nah, berada di hadapan agar para malaikat menghadap di depannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan cahaya itu pada keningnya Nabi Adam. Seketika dengan rasa takdim para malaikat mengikuti cahaya itu tepat di hadapan wajah Nabi Adam. Melihat perilaku para malaikat yang begitu takdim membuat Nabi Adam semakin penasaran. Nah, jadi Nabi Adam penasaran. Maka ia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya meletakkan cahaya tersebut di sebuah tempat yang dapat dilihatnya. Nah, jadi tadi diletakkan oleh Allah di kening, tetapi Nabi Adam kada bisa melihat walaupun di muka anaknya, sehingga tadi malaikat sudah berhadapan dengan Nabi Adam, tetapi Nabi Adam tidak bisa melihat dengan Nur Muhammad tadi karena diletakkan di kening. Lalu Nabi Adam meminta lagi kepada Allah supaya diletakkan cahaya atau nur tersebut di sebuah tempat yang dapat dilihatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun meletakkan cahaya itu di telunjuk tangan Nabi Adam. Nah, jadi diletakkan di telunjuk Nabi Adam. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan cahaya yang begitu indah. Nah, Nabi Adam terdiam. Nah, jadi terdiam Nabi Adam melihat cahaya tadi, hatinya bergetar. Dari matanya terpancar cahaya ketakjuban. Ketakjuban artinya tuh indah, sungguh indah. Nah, dan kekaguman tiada tara, artinya kagum, kadada sekira lah bahasa kita itu. Nah, tiada tara lantaran melihat cahaya yang begitu agung. Nah, yang begitu agung, yang mulia. Nah, bibirnya bergetar seolah-olah berkumat kamit
memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Adam tadi bibirnya bergetar seolah-olah memuji Allah Subhanahu wa taala. Berkumat kamet artinya mulutnya bergerak ya bahasa kita. Nabi Adam tidak bisa berbicara apa-apa. Ia terkesima dengan apa yang telah ia lihat. Kemudian Nabi Adam pun mendengar suara lirih tapi terasa jelas. Nah, jadi ada suara nih terdengar tetapi jelas, suaranya kedengaran. Ternyata cahaya itu bertasbih. Nah, jadi Nur Muhammad tadi bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitulah kiranya proses penciptaan segala sesuatu dari Nur Muhammad. Jadi andai tidak ada Nur Muhammad tadi, maka tidak akan pernah ada dunia dan seisinya ini. Seperti yang telah disebutkan di atas, sebelumnya semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu telah menciptakannya Nur Muhammad. Meski secara historis, misalnya historis ceritanya Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah sebagai nabi terakhir, namun secara keagamaan dan rohani beliau telah diciptakan jauh lebih dahulu dari wujud cahaya. Nah, jadi keagamaan itu spiritual, dan rohani. Jadi diciptakan lebih dulu dalam wujud cahaya nur sebelum nabi-nabi lain diciptakan. Bahkan jauh sebelum diciptakannya alam semesta dan seisinya. Nah, jadi sebelum diciptakan alam dan seisinya, Nur Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nur Muhammad inilah yang kemudian mendasari seluruh ciptaan Allah di muka bumi dan disebut juga sebagai hakikat atau Ruh Muhammad, sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, hal pertama yang diciptakan Allah adalah cahayaku. Hal pertama yang diciptakan Allah adalah kalam. Hal pertama yang diciptakan Allah adalah akal. Nah, jadi sudah dijelaskan di atas bahwa semuanya itu berasal dari Nur Muhammad. Pernyataan Rasulullah dalam hadisnya perihal ciptaan Allah pertama kali itu nampak berbeda-beda. Namun seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang Sultanul Aulia, dalam kitabnya di atas, yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah sama, yakni tentang al-hakikah al-Muhammadiyah, hakikat kebenaran tentang Muhammad. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir kemudian menjelaskan lebih lanjut soal hakikat Nur Muhammad ini. Disebut nur cahaya karena hakikat Nur Muhammad itu sesungguhnya suci atau bersih atau lepas dari kegelapan. Nah, artinya lepas dari kegelapan, artinya terang nih, bercahaya.
Kemudian disebut akal karena hakikat Nur Muhammad itu mampu menjangkau segala hal yang universal. Universal itu semua, yaitu mampu mengenal segalanya, baik yang zahir maupun yang batin. Dan disebut kalam karena menjadi media untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, itu pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita menjelaskan tentang awal penciptaan cahaya di antara cahaya. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya, tentunya masih membahas awal penciptaan. Semoga kita diberikan kepahaman dalam menuntut ilmu ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salah hilap mohon maaf. Bila ada kata-kata ulun yang salah ataupun kekhilafan di dalam membacakan kitab ini, baik itu dari segi baris atau artinya atau penjabarannya, ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal. Bila ada terdapat kesalahan, itu datangnya dari ulun, dan kebaikan atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.